Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Siliwangi, program studi Informatika tahun 2020 atas nama Fikri Chandra. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari sebuah artikel yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beras untuk Keluarga Miskin dengan metode Simple Additive Weighting. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara agraris. Rata-rata penghasilan didapat dari pertanian. Salah satu bidang pertanian yang paling maju adalah padi, yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok. Banyaknya warga negara Indonesia menyebabkan hasil panen beras dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, sehingga memerlukan bantuan tambahan pasokan dari luar negeri. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan bahan pangan, terutama pada keluarga tidak mampu, dan jumlah kemiskinan di Indonesia dapat terlihat dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk memperbaiki stabilitas ekonomi Indonesia, pemerintah mengupayakan berbagai cara. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan raskin, beras untuk masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaan raskin ini, banyak masalah. Di antara masalah tersebut adalah pembagian beras yang salah sasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat sebuah penelitian untuk mengembangkan suatu aplikasi komputer yang membantu mengambil sebuah keputusan ini, membantu mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam menentukan calon penerima raskin. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang mengatasi masalah ini. Sistem ini dapat mendukung pengambilan keputusan calon penerima raskin. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, cara kerja sistem ini mencakup seluruh tahap pengambilan masalah, memilih data yang relevan, dan menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan sampai pemecahan dan solusi masalah. Agar perhitungan pada sistem pendukung keputusan ini lebih akurat, maka digunakan sebuah metode, yaitu metode SAW, Simple Additive Weighting. Simple Additive Weighting method ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dan rating kinerja pada setiap kinerja alternatif pada semua atribut. Tetapi perlu diingat bahwa SPK hanya untuk memberikan alternatif pilihan, bukan untuk menentukan keputusan akhir. Dengan metode ini akan didapatkan perhitungan yang sesuai, kriteria yang sesuai dalam pembagian raskin juga, sehingga tidak salah sasaran. Berikut merupakan kriteria yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan berdasarkan persyaratan. Adapun kategori yang telah ditentukan yaitu kondisi rumah C1, penghasilan C2, pekerjaan C3, jumlah tanggungan C4, dan aset pribadi C5. Dari kriteria tersebut, maka dibuat suatu tingkatan kepentingan kriteria berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dimulai dari 0 sangat tinggi, 1 tinggi, 2 cukup, 3 rendah, dan 4 sangat rendah. Dengan tabel keputusan tersebut, kita masukkan calon penerima raskin ini dan membuat matriks keputusan X. Kemudian ada diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan aliran data secara garis besar. Diagram ini mencatat data-data yang masuk ke sistem beserta sumbernya, serta informasi yang dihasilkan sistem dan tujuannya. Dapat terlihat dalam gambar berikut ini. Kemudian, Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Pada ERD ini terdapat 3 entitas, yaitu pemohon, subkategori, dan kategori. Hubungan-hubungan tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut ini. Untuk menggambarkan hubungan antara file kunci
primary key, suatu tabel dengan kunci tamu foreign key, mapping tabel dari sistem pendukung keputusan seleksi penerima beras dapat terlihat pada gambar ini. Dan berikut ini adalah hasil tampilan dari program. 1. Tampilan menu. Menu utama ini sebagai tampilan awal dari beberapa menu yang ada di dalam sistem. Menu utama ini terdapat beberapa menu, diantaranya adalah menu file, master, analisa, laporan, dan about. 2. Tampilan data calon seleksi. Tampilan ini digunakan untuk menginputkan data dari calon warga yang akan diseleksi. 3. Tampilan analisa. Menu data analisa digunakan untuk menginputkan data yang akan dianalisa dengan metode SAW. Dan yang terakhir adalah tampilan hasil. Menu tampilan hasil ini digunakan untuk melihat warga yang sudah diseleksi. Dari penelitian yang dilakukan tersebut, dapat dihasilkan sebuah perangkat lunak software baru tentang sistem pendukung keputusan untuk membentuk petugas dalam proses menyeleksi penerimaan Raskin. Sebagai perhitungannya, menggunakan metode Simple Additive Weighting. Sistem ini bertujuan untuk membantu user dalam mengolah data pemohon, hasil seleksi, dan laporan. Aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi penerima Raskin menggunakan metode SAW ini telah diuji dan dapat berguna bagi kelurahan yang ingin menyeleksi warganya. Informasi dapat diperoleh dengan mudah sehingga pembagian Raskin tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.